Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang pelaku-pelaku ekonomi kelas 9. Mari kita belajar bersama-sama, oke? Kegiatan ekonomi pastinya dijalankan oleh beberapa orang, dan inilah yang biasa kita sebut dengan pelaku ekonomi. Kegiatan tersebut baik berupa produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah penyampaian barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan dari konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi untuk menjaga kelangsungan hidup dan memenuhi semua kebutuhan. Ketika kegiatan ekonomi tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam kegiatan ekonomi, terdapat beberapa pihak yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi. Di antaranya yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yuk kita bahas keempat pelaku ekonomi ini. Kalian pernah berbelanja di pasar tradisional atau swalayan? Berarti kalian bisa disebut sebagai pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi atau disingkat RTK. Disebut RTK karena kalian melakukan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Di sektor rumah tangga konsumsi memiliki faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi akan menjual faktor-faktor produksi tersebut kepada produsen dengan memperoleh kompensasi berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan memiliki peran sebagai produsen sekaligus pengguna dari faktor produksi. Untuk dapat menggunakan faktor-faktor produksi, perusahaan nantinya akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen, seperti tenaga kerja nantinya akan mendapat upah, pemilik modal akan mendapatkan bunga, pemilik tanah akan memperoleh sewa, sedangkan pemilik keahlian akan memperoleh keuntungan. Kemudian, pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga konsumen nantinya akan digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, dari kegiatan ini terjadilah siklus di mana nantinya rumah tangga produsen
akan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Setelah itu, rumah tangga produsen akan membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi dan menjual hasil produksi ke rumah tangga konsumen. Dan yang terakhir, rumah tangga produsen akan menerima bayaran atas penjualan barang dan jasanya. Dari hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa rumah tangga produsen mempunyai beberapa paparan, yaitu sebagai produsen, rumah tangga produsen akan memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena memproduksi barang dan jasa, rumah tangga produksi membutuhkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Sehingga, rumah tangga produsen juga berperan sebagai pengguna faktor produksi. Sebagai konsumen, rumah tangga produsen nantinya melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah pemerintah atau rumah tangga negara. Dalam kegiatan ekonomi ini, pemerintah bertugas menarik pajak langsung dan tak langsung, membelanjakan penerimaan negara, meminjam uang dari luar negeri. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri atau disingkat RTLN. Kegiatan ekonomi yang dilakukan RTLN seperti menyediakan kebutuhan barang impor, membeli hasil-hasil barang ekspor dari suatu negara, penghubung pasar uang dalam negeri dan pasar uang luar negeri. Berarti kita sudah mengetahui para pelaku ekonomi dan juga perannya masing-masing. Tetapi untuk lebih jelasnya maka kita akan melihat circular flow diagram berikut. Nah, sekarang kita sudah melihat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Karena kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh ketiga pelaku ekonomi, maka ini disebut dengan circular flow diagram 3 sektor. Dari diagram ini, kita akan lebih memahami peran dari setiap pelaku ekonomi dengan melihat panah-panah dari masing-masing para pelaku ekonomi. Panah yang pertama, kita mulai dari rumah tangga konsumen, di mana ia menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen, maka di sini terjadilah arus faktor produksi. Pada panah yang kedua, karena rumah tangga produsen telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan membayar berupa sewa, bunga, ataupun laba kepada rumah tangga konsumen. Maka di sini terjadilah arus uang berupa imbalan. Kedua kegiatan ini nantinya akan terjadi dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Selanjutnya, panah ketiga, rumah tangga produsen akan menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen sehingga terjadilah arus barang dan jasa. Panah keempat, karena rumah tangga konsumen telah membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Dalam hal ini, terjadilah arus uang berupa belanja. Kedua kegiatan ini terjadi pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Baiklah, setelah terjadi kegiatan ekonomi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, maka selanjutnya kita akan mengetahui peran pemerintah di sini. Pada panah nomor 5, pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan sebagai balas jasanya, pada panah nomor 6, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, jadi selesai sudah circular flow diagram kita untuk 3 sektor. Selanjutnya, kita akan mengetahui circular flow diagram 4 sektor, di mana pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri.
Pada panah yang ketujuh, nantinya rumah tangga produsen akan menjual barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri, dan masyarakat luar negeri akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Maka kegiatan ini dinamakan kegiatan ekspor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya pada panah nomor 8, rumah tangga konsumen akan membeli barang atau jasa dari masyarakat luar negeri, maka kegiatan ini dinamakan kegiatan impor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi itulah circular flow diagram 4 sektor. Intinya, untuk memahami circular flow diagram ini, kita harus mengerti dari mana panahnya berasal dan kemana panahnya menuju. Pesawat kargo Carter Antonov International AN 124-100 berhasil mendarat dan lepas landas di Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo Rabu tanggal 10 kemarin, Ren. Nah, ini usut punya usut, sahabat bercanda yang dari Jogja ini kemarin kedatangan pesawat Bapak Putin, yakni pesawat terbesar milik Rusia, yakni Antonov AN 124-100. Mudah-mudahan sahabat bercanda dari Jogja bisa lihat. Mimin nggak bisa lihat karena jauh. Usut punya usut, kesuksesan melayani operasional pesawat terbesar kedua di dunia tersebut dinilai menunjukkan kualitas fasilitas sisi udara, yaitu runway and apron Bandara Internasional Yogyakarta yang memang terbaik, friend. Jadi tidak sembarangan pesawat terbesar bisa mendarat di bandara. Ini mendarat di Jogja ini sungguh-sungguh luar biasa tentunya. Dan usut punya usut, pesawat Rusia yang datang ke Indonesia, tepatnya di Jogja, ini adalah yang pertama dalam sejarah penerbangan, friend. Jadi langka. Pesawat Antonov AN 124-100 dari Bandara Sultan Ismail Johor Bahru, Malaysia berhasil mendarat dengan mulus di YIA pada pukul kurang lebih jam 10 pagi dan sukses lepas landas menuju Columbus, Amerika Serikat pada pukul kurang lebih jam 5 sore. Pesawat ini mengangkut 62 ton kargo berisi komoditas wire harness atau kabel. Jadi, sampai di sini pembahasan dari saya, Sania Nuril Faiz, mohon undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.